Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan cinta dan ridha Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kajian tafsir kita di Majelis Tafsir Illiyin masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-6 halaman yang ketiga. Surat Al-Baqarah ayat ke-6. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunnah itu mendengung. Kenapa disebut gunnah? Karena nun bertasdid. Nah, biar terdengar mendengung maka ditahan dua ketukan. Nanna idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, cuman terkesan seperti alif lam qamariyah. Di matabi'iyah kafaru matabi'i waw sawa'u mad wajib muttasil, karena ada mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Idhar khalqi, idhar itu jelas, khalqi itu ditenggorokan karena ada domatain ketemu ain secara terpisah, maka dibaca idhar, tahan dua ketukan itu. Alai madlain, ada ya mati didahului fathah, cuman tidak sepanjang madlain ketika jatuh pada waqaf. Him idhar syafawi, mimati ketemu hamzah, itu pun sama ditahan dua ketukan biar nampak ya, idharnya itu di bibir ya. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir. Him aang, nah ini ikhfa ya, ikhfa akrob. Nun mati ketemu za dalam satu kata, tidak terpisah. Dibaca samar, dibaca ikhfa, tetapi sepintas saja. Zar. Tafhim. Tafhim itu tebal karena ada ro mati didahului fathah. Jadi roknya dibaca tebal. Zar, bukan dar. Tahum idhar syafawi, mimati ketemu dengan hamzah. Nah yang tadi aangdar, hamzahnya a-nya Pak, hamzahnya itu disebut hamzah ikhtiyari, itu hamzah ikhtiyari. Hamzah ikhtiyari itu apabila setelah hamzah itu
ada dua pilihan gitu, atau ada dua yang dibandingkan. Cirinya ada dua yang dibandingkan, ada am, Pak. Jadi kalau dalam satu ayat ada di awalnya ada hamzah atau sebelumnya ada hamzah, kemudian setelah hamzah itu ada am, nah itu namanya hamzah ikhtiyari. Kan a'anzartahum am, nah ada am di situ. Nah, a'angdarnya, a-nya itu, hamzahnya itu adalah hamzah ikhtiyari. Am idhar safawi, lam idhar safawi. Itu berturut-turut idhar safawi. Tung ikhfa akro. Nun mati ketemu da dalam satu kata, tidak terpisah. Zir tarkik, ro mati dahului kasro. Kalau yang tadi dar didahului fathah, ini zir didahului kasr. Yang tadi tabhim karena huruf ro didahului fathah. Yang ini tarkik karena ro mati didahului kasroh. Hum idhar safawi, la madbi alif, yu hamzah gelatoh itu. Ada hamzah mati di tengah-tengah kata. Minun madarid lisuku. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, inna ini disebut harfut taukid. Harfut taukid itu huruf yang berfungsi untuk menguatkan atau untuk mengokohkan atau untuk memberikan sebuah penegasan. Sehingga seringkali ada sebagian ulama yang menyebutnya inna itu harful qasam. Qasam itu sumpah gitu. Tetapi mayoritas mengatakan itu harfut taukid. Cuman antara harfut taukid dengan harfu qasam sebetulnya ada korelasi, Pak. Ada kemiripan gitu. Jadi antara menguatkan taukid dengan qasam sumpah itu ada sedikit kemiripan. Jadi kalau ditinjau dari ilmu tajwid, inna itu gunnah. Tapi kalau ditinjau dari ilmu tafsir, inna itu harfut taukid. Maksudnya di sini Allah memberikan sebuah penegasan, Pak. Sebuah pernyataan yang tegas. Barangkali ada di antara manusia itu yang masih syak, apalagi roib, ragu-ragu ya. Syak itu ragu-ragu. Kalau roib, ragu-ragu disertai dengan penentangan, penghinaan itu. Maka oleh Allah itu dipertegas itu. Alladzina, ini ismul mausul ini, Pak. Artinya itu yang. Nah, kalau diartikan yang, sebetulnya di situ ada subjek gitu. Makanya sering kali subjeknya itu orang-orang yang kafaru, yang kafir, Pak. Kafaru orang-orang yang kafir. Ini kafaru ini kata kerja ini, Pak. Fi'il gitu. Kata kerja dalam bentuk jamak. Ciri jamaknya itu ada wawu dan alif itu, menunjukkan yang kafirnya itu banyak,
kekafiran yang mereka lakukan pun dalam berbagai aspek gitu. Secara sederhana kafir itu menutup, arti kafir itu menutup, itu identik dengan cover atau cover. Cover itu kan dua sampul yang berfungsi untuk menutup apa yang ada di antara dua sampul gitu. Cover buku kan begitu. Atau cover itu adalah alat yang digunakan untuk membawa sesuatu barang agar barang yang dibawanya itu tertutup, tidak kelihatan. Nah, kafaru di sini ya, mereka disebut orang-orang kafir. Di innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang menutup. Nah, menutup apa gitu? Menutup apa gitu? Menutup pintu-pintu hidayah. Tempo hari kan pernah kita sampaikan bahwa hidayah itu masuk melalui beberapa pintu. Satu ada yang disebut dengan pintu goriza, naluri itu Pak. Makanya kita perlu untuk selalu mengasah naluri, insting, supaya naluri kita ini benar gitu. Sebab naluri kalau tidak dibimbing, tidak diarahkan, itu bisa salah. Naluri orang untuk menyelamatkan diri, itu kan semua orang punya naluri menyelamatkan diri. Cuman nanti ketika orang punya naluri menyelamatkan dirinya itu, terkadang dia menyelamatkan diri dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Secara fisik boleh jadi selamat gitu, secara fisik selamat, tetapi secara akidah dia celaka gitu Pak. Kan seringkali orang itu mengorbankan akidah demi menyelamatkan dirinya gitu. Naluri untuk menyelamatkan dirinya ada, cuman cara yang ditempuhnya salah gitu. Nah, bagusnya itu bagaimana menyelamatkan diri itu, dunia kita selamat, ukhrawi kita juga selamat gitu. Orang sakit punya naluri untuk mengobati diri, menyelamatkan diri. Kemudian dia berikhtiar. Ikhtiarnya sudah bagus, cuman sayang datangnya ke dukun. Nah, itu Pak. Jadi nalurinya sudah ada, cuman caranya salah gitu. Kemudian pintu hidayah yang kedua itu kan hidayah indra, indrawi. Itu pintu hidayah yang kedua Pak. Nah, di situ kan ada pintu pendengaran, ada pintu penglihatan. Pintu hidayah yang ketiga kan pintu hidayah akli, itu akal. Dan pintu hidayah yang keempat adalah pintu hidayah hati Pak, atau yang sering disebut dengan pintu hidayah ini al-irsyad atau agama lah, atau dalalah. Nah itu. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang menutup pintu hidayah, baik itu pintu goriza, pintu indrawi, pintu akli, akal, pintu hati, sehingga karena mereka itu menutup pintu-pintu hidayah itu, akhirnya hidayahnya itu enggak masuk gitu Pak. Akhirnya mereka tidak mendapatkan taufik gitu, tidak mendapatkan taufik. Kenapa? Karena mereka menutup gitu.
Sehingga nanti secara sederhana sering dimaknai orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup pendengarannya, penglihatannya, hatinya dari kebenaran. Dan kalau kita bicara sesuatu yang benar, tidak ada yang lebih benar kecuali yang datang dari Allah. Tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali perkataan Allah, yaitu Al-Quran itu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menutup pintu-pintu hidayah, sehingga hidayah itu tidak masuk ke dalam jiwa raga mereka, terutama hidayah taufik, ditegaskan oleh Allah sawaun, sama saja, podo wae gitu teman. Jadi hampir mirip Pak, sama dengan sawa gitu. Barangkali Bapak suatu hari pergi umroh gitu, biasanya orang Arab menyebutnya ala sawa, sama aja katanya. Yang ini berapa? 10.000. Yang ini ala sawa gitu, sama wae gitu. Jadi sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka itu. Apa sama sajanya itu? Nah, A-nya itu tadi hamzah ikhtiyari itu. Apakah angdaro, memberi peringatan, tak kamu, hum, kepada mereka. Kalau dipecah begitu, itu di situ ada empat kata Pak. Apakah angdaro, memberi peringatan, tak kamu, secara tekstual kamu di sini Nabi Muhammad, hum, kepada mereka, mereka di sini orang-orang kafir. Jadi secara tekstual begini, wahai Muhammad, sama saja kamu beri peringatan kepada mereka orang-orang kafir, wahai orang-orang yang beriman nih, kalau konteks hari ini sama saja kamu beri peringatan kepada mereka orang-orang kafir, atau lam, tidak, tungdirhum, kamu beri peringatan, lam tungdirhum, kamu tidak memberi peringatan. Tu itu kamu Pak, nadaro itu memberi peringatan, hum, kepada mereka. Kalau tadi tak, ini tu, ya sebetulnya sama-sama aja kamu gitu ya. Jadi sama saja kamu berikan peringatan ataupun kamu tidak memberikan peringatan. Apa sama sajanya itu? La yu'minun. Mereka itu tidak akan beriman gitu. Mereka itu tidak akan percaya gitu. Nah, kenapa kok Allah mengatakan sama saja? Karena dari awal mereka sudah menutup berbagai macam pintu hidayahnya Pak. Sudah menutup. Jadi mereka sendiri yang sudah menutup pintu hidayah gitu. Jadi begini Pak, orang itu punya potensi untuk mendapatkan hidayah kalau dirinya sendiri membuka pintu-pintu hidayah. Dirinya sendiri membuka pintu naluri, goriza, membuka pintu indrawi, membuka pintu akli, membuka pintu hati, maka hidayah taufik itu masuk gitu. Tapi sebaliknya kalau orang itu menutup pintu nalurinya, pintu indrawinya, pintu aklinya, pintu hatinya,
maka sawaun, sama saja mereka itu mau diberikan peringatan atau tidak. Nah, di sini Allah menyebutkan al-ingdar atau an-nadhir, peringatan, yang sebetulnya tentu sebelum diberikan peringatan itu ada tafsir. Apa tafsir itu? Memberikan kabar gembira gitu ya. Itu kan kalau bicara dakwah ada basiron, ada nadhiro gitu. Ada menyampaikan kabar gembira, ada menyampaikan peringatan. Kalau kabar gembira berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, umpamanya Rasulullah mengabarkan kepada orang-orang kafir itu tentang surga, itu tafsir atau basiro. Dan itu tentu Pak dilakukan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali. Rasulullah menggunakan berbagai macam metode untuk ini agar mereka mendapatkan hidayah gitu. Tetapi ketika mereka itu diberikan kabar gembira kemudian melakukan penolakan, bahkan berbagai macam penolakan, maka kan naik dari tafsir itu menjadi tangzir, menjadi nadhiro. Kayak begini saja Pak nih, kita nih untuk menjaga stabilitas tubuh kita itu kan langkah awal yang kita tempuh itu kita berikan gizi gitu Pak ya, berikan nutrisi kan begitu, biar tubuh kita tuh sehat, segar bugar, itu kan begitu. Tidak langsung diberikan obat kan. Kalau bicara obat itu erat kaitannya dengan penyakit Pak. Beda dengan bicara gizi, nutrisi, itu kan kaitannya dengan sehat itu. Nah, itu kita manusia tidak langsung berikan obat, tapi sebelumnya berikan dulu gizi, nutrisi itu. Baru kalau seandainya sakit diberi obat kan begitu. Nah, Rasulullah pun sebelum memberikan al-ingdar, peringatan, itu tentu Pak, beliau orang yang patonah, yang cerdas, itu berikan dulu berbagai macam tafsir itu, kabar gembira. Cuman kalau dengan tafsir tidak mempan kan naik Pak, metodenya itu naik dari tafsir menjadi tangzir gitu. Samalah ketika kita mendidik anak Pak. Awalnya itu kan mendidik anak itu dengan cara memberikan reward juga, motivasi gitu Pak, kabar gembira. Tetapi sesekali kalau anak itu melakukan kesalahan, kenakalan, kan perlu juga diberikan punishment gitu. Cuma nanti dalam memberikan punishmentnya kan bertingkat-tingkat. Kalau menurut Imam Al-Ghazali kan kalau anak itu kita liatin sudah diam, sudah jangan diterusin lagi Pak. Kalau diliatin belum diam, kita angkat telunjuk. Kalau diangkat telunjuk sudah diam, sudah gitu. Kalau diangkat telunjuk enggak diam, baru dipelototin. Kalau dipelototin sudah diam, sudah. Kalau tidak diam dipelototin, diomelin, dinasehatin. Kalau dinasehatin sudah diam, sudah. Nah, seringkali orang tua itu anaknya melakukan kenakalan, diliatin anaknya udah diam, tapi orang tuanya nyerocos terus Pak. Padahal anaknya sudah diam gitu, tandanya anaknya itu sudah nurut gitu. Tapi orang tuanya nyerocos terus itu. Nah, itu
mengobati penyakit tapi caranya oper itu Pak, oper itu. Sama orang mengobati penyakit batuk tapi di kemoterapi, nah gitu, berlebihan mengobatinya itu. Nah begitu pula ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang, maka cara mengobatinya sesuaikan dengan kemaksiatannya, sesuaikan dengan penyimpangannya. Nah tentu Rasulullah pun menempuh cara seperti itu, kan beliau orang yang cerdas. Tetapi berbagai macam cara Rasulullah tempuh, namun dikarenakan mereka kekeh petekeh itu, memilih untuk menutup pintu nalurinya, pintu indrawinya, pintu aklinya, pintu hatinya, ya, sampailah kepada vonis Allah. Sampailah kepada vonis Allah, sawaun podo wae itu, sama saja gitu, mau diberi peringatan atau tidak. Kan begini Pak nih, ketika orang sakit ada obat yang paling manjur Pak. Apa obat yang paling manjur? Keinginan orang yang sakit untuk sembuh Pak, itu obat yang paling manjur. Keinginan orang sakit untuk sembuh itu lebih berharga ketimbang obat apapun itu. Ayeuna saksanajan dibere obat datang nanti luar negeri hargana jutaan, lamun anu gering nak mau ngencager moal cager Pak. Harus ada semangat dulu dari orang yang sakit untuk sembuh. Begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, menyampaikan hidayah, menyampaikan Al-Quran, kalau orang yang disampaikannya sudah menutup pintu hatinya, mual masuk gitu, mual masuk. Jadi harus ada dulu keinginan dari orang yang bersangkutan untuk membuka pintu sehingga hidayah itu masuk gitu. Seperti itu Pak. Nah kalau tidak ada keinginan ya sawaun, sama saja. Cuman tentu saja begini Pak, kita untuk mengetahui seseorang itu membuka pintu-pintu hidayahnya atau tidak, itu kan harus dilakukan dakwah dulu Pak. Enggak bisa kita langsung memponis si eta mah hartina didakwahan gitu, bari jeung dakwahna encan gitu ta. Sampaikan dulu dakwah, baru nanti bahkan dakwahnya pun harus berkali-kali, berbagai macam metode. Baru setelah disampaikan dakwah nanti kan muncul bagaimana reaksinya, bagaimana sikapnya, bagaimana responnya. Nah dulu kan Rasulullah begitu, sampaikan dulu dakwah. Ayat yang ke-7, khotama. Khotam itu apa itu? Menutup Pak. Atau bisa juga kan Rasulullah itu punya cincin, sering disebut dengan itu, cincin Rasulullah itu kan disebut dengan khatam. Khatam, khatam itu stempel itu Pak, stempel. Khitamuhu misk. Itu surat apa tuh? Rahikim makhtum, khitamuhu misk, stempel, stempel merek. Nah biasanya Pak, umumnya dulu yang namanya stempel atau merek itu adanya ditutup itu Pak, dulu begitu.
Yang namanya stempel itu dicantumkannya itu ditutup dulu. Bahkan kalau dulu stempel itu biasanya diketok gitu, biar tidak ditiru oleh orang lain. Nah sehingga nanti sering kali dimaknai khotamah itu menutup. Khotamah menutup siapa? Allah. Mengunci boleh ya. Menutup mengunci ada korelasi ya. Nah di sini subjeknya itu Allah Pak, yang menutup itu Allah. Kalau dalam ayat yang ke-6 kafaru, subjeknya itu manusia. Jadi khatamallahu, Allah menutup ala terhadap qulubihim, hati mereka. Nah ini diperhatikan betul-betul Pak. Jadi redaksinya enggak begini Pak, enggak ayat yang ke-6 disimpan ayat di ayat yang ke-5, ayat 5 disimpan ayat ke-6, enggak begitu. Enggak khatamallahu ala qulubihim baru alladzina kafaru, enggak begitu. Tapi alladzina kafaru baru khatamallahu. Jadi Allah menutup, mengunci pintu hati mereka karena terlebih dahulu mereka sudah menutup gitu Pak. Nah itu. Ini perlu saya sampaikan karena seringkali ada orang yang memahami begini. Si eta macam moal menang hidayah cenah. Da geus disesatkeun ku Allah cenah gitu. Atau seringkali kita mendengar kalau orang disesatkan oleh Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Perlu saya tegaskan, Allah itu tidak pernah menyesatkan manusia Pak. Kan sifat Allah itu maha baik Pak. Allah itu maha rahman, maha rohim, maha arif, maha bijaksana, maha benar. Tidak mungkin Allah itu menyesatkan manusia. Untuk apa Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul, menurunkan 104 kitab suci kalau Allah menginginkan menyesatkan manusia? Jadi kalau ada manusia itu yang sesat, itu akibat dirinya memilih kesesatan gitu. Makanya saya tegaskan, alladzina kafaru dulu, orang yang bersangkutan dulu yang menutup pintu-pintu hidayahnya, baik pintu gorizah, naluri, indrawi, akli atau hati. Baru nanti sampai kepada vonis Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci, menutup pintu hati mereka. Saya berikan ilustrasi sederhana saja nih. Orang tua ketika melihat anaknya nakal gitu, bangor gitu. Atau seorang pendidik di sekolah ketika mendapati muridnya ada yang bangor, itu kan tidak langsung memvonis, membacklist, wah dirinya anak durhaka, enggak begitu kan Pak. Tidak ada yang namanya orang tua ketika melihat anaknya melakukan kenakalan langsung divonis kamu anak durhaka, enggak. Munculnya vonis kamu anak durhaka atau munculnya vonis kamu saya coret dari ahli waris saya gitu. Itu kan sudah berini Pak, ketika anaknya itu sudah melakukan hal-hal yang melampaui batas itu, berbagai macam kenakalan, berbagai macam pelanggaran dilakukan, dan tentu saja orang tuanya pun sudah melakukan berbagai macam nasihat, gurunya pun sudah memberikan berbagai macam nasihat, tetapi nasihat-nasihat itu nggak pernah digubris itu. Maka sampailah kepada vonis, kamu saya keluarkan dari sekolah ini.
Sampailah kepada vonis kata orang tua itu, kamu saya coret dari ahli waris saya. Nah itu Pak, gitu. Itu baru orang tua yang masih memiliki banyak sifat emosi dan lain sebagainya. Nah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu tidak pernah mengunci pintu hati manusia. Atau begini, itu sebagai reaksi Pak. Allah mengunci pintu hati manusia itu reaksi yang diakibatkan oleh manusia terlebih dahulu sudah menutup pintu hatinya. Buktinya apa? Ayat yang ke-6, alladzina kafaru. Kafaru itu kata kerja. Orang-orang yang menutup. Ayat yang ke-7 baru khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup. Jadi siapa dulu yang menutup itu Pak? Manusia dulu yang menutup, bukan Allah dulu yang menutup. Nah itu. Nah disitulah perlunya kita itu ketika mengkaji Al-Quran itu harus betul-betul dicermati itu Pak. Per huruf, per kata, susunan kalimatnya diperhatikan. Nah itu perlu saya sampaikan karena seringkali ada yang memahami ketika barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Saya berpikir apakah Allah pernah menyesatkan manusia? Allah itu nggak pernah menyesatkan manusia. Buktinya apa? Ya Allah mengutus Pak para nabi, para rasul. Bahkan 104 kitab suci. Jadi khatamallahu, Allah menutup ala terhadap qulubihim, hati mereka, wa dan ala terhadap sam'ihim, pendengaran mereka, wa dan ala terhadap absorihim, penglihatan mereka, gisawah. Gisawah itu sama Pak, al-khatm, penutup itu. Ini sebagai sebuah penegasan. Dan itu luar biasanya Pak nih. Ketika Allah menutup, yang pertama Allah tutup itu bukan pendengaran, bukan penglihatan. Tapi yang Allah tutup pertama itu adalah hati. Hati Pak. Kenapa kok yang pertama kali Allah tutup itu qulub? Jadi pertama qulub, yang kedua sam'ihim, yang ketiga absorihim. Ini urutannya ini luar biasa ini. Kalau saya berikan sebuah ilustrasi begini nih. Katakanlah manusia itu Pak bagaikan sebuah istana itu. Manusia itu bagaikan sebuah istana. Yang namanya istana itu kan pintunya berlapis itu Pak. Berlapis. Ada pintu gerbang kan situ. Di situ pun banyak penjaganya kan. Ada pintu ruang tamu Pak. Di situ pun banyak penjaganya juga Pak. Ada pintu kerajaan, pintu ruang raja lah, pintu singgasana. Di situ juga ada yang jaganya. Nah, yang ditutup oleh Allah itu bukan pintu ke singgasana, Pak. Yang pertama Allah tutup itu bukan pintu untuk masuk ke ruang singgasana raja dulu, bukan. Tapi yang pertama Allah tutup itu adalah pintu gerbang masuk istana dulu. Baru kemudian pintu ruang tamu, baru terakhir pintu hati. Maaf, yang pertama Allah tutup itu pintu hati dulu, pintu raja dulu. Baru kemudian pintu ruang tamu, baru kemudian pintu gerbang. Kenapa kok begitu Pak?
Kalau saya berikan gambaran begini nih, ketika ada orang dilarang masuk ke istana, ketika ada orang dilarang masuk menemui raja, atau katakanlah ada orang yang diusir dari sebuah kerajaan, tapi yang ditutupnya itu adalah pintu singgasana raja, pintu kebesaran raja ditutup, tuh ruangan raja itu, sementara pintu ruang tamunya masih dibuka, sementara pintu gerbangnya masih dibuka. Orang yang bersangkutan kan masih bisa keluar masuk istana, Pak, masih bisa masuk ruang tamu, masih bisa masuk lewat gerbang pintu kerajaan kan. Di halaman kerajaan itu masih bisa berkeliling, dia berjalan-jalan. Paling tidak kalau dia masih bisa berjalan-jalan di areal istana, di ruang tamu istana, dia mau memperbaiki kesalahannya, kan begitu. Yang dilarang itu dia masuk ke ruangan raja, di ruangan tamu nggak dilarang, di halaman kerajaan nggak dilarang. Nah, tapi karena dia melakukan kesalahan, diusir oleh raja, kamu jangan masuk ke ruangan saya. Tapi ruangan tamu dan halaman kerajaan masih terbuka. Nah, di sini pun yang pertama kali Allah tutup itu adalah pintu hati, pintu yang cukup dalam itu, Pak, bukan pintu pendengaran, bukan pintu penglihatan. Ini tuh sebetulnya bentuk Rahman Rahim Allah, Pak. Diharapkan ketika pendengarannya masih dibuka oleh Allah, ketika penglihatannya masih dibuka oleh Allah, itu ada harapan untuk masuk, untuk terbuka pintu hatinya gitu, Pak. Cobalah mau ditutupnya dari luar dulu, Pak. Langsung oleh Allah itu yang ditutup itu pendengaran penglihatan dulu atau pendengaran dulu. Maka jangankan bisa masuk ke dalam hati, Pak, pintu paling luarnya sudah dikunci itu. Nah, makanya di sini nih, ini termasuk ijazul Quran ini, Pak. Keistimewaan Al-Quran itu begitu. Jadi ketika berbicara itu Allah dalam Al-Quran itu runutannya itu sistematis itu, Pak. Allah tutup dulu pintu hati, berarti kan pintu penglihatan, pendengaran masih terbuka. Kalau pintu penglihatan dan pendengaran masih terbuka, potensi untuk dapat hidayahnya masih ada. Kayak beginilah orang, Pak, orang atau seorang anak ketika melakukan pelanggaran sampai keluar vonis dari orang tua, kamu coret, saya coret nama kamu dari ahli waris keluarga. Suatu hari anaknya itu datang lagi menemui orang tuanya, barangkali bawa ustadz gitu, Pak, bawa kiai itu, diantar ke jamaah masjid, jamaah pengajian, menunjukkan si anak itu serius ingin taubat itu. Saya yakin orang tua itu akan luluh hatinya itu, Pak, sekalipun dulu pernah dikatakan kamu saya coret dari daftar ahli waris itu orang tua kan begitu gitu. Ya begitu pula, Pak, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, Al-Ghaffar, Maha penerima ampunan. Ketika orang itu menutup pintu hatinya, tapi kalau kemudian dia punya niat untuk membuka lagi pintu-pintu hidayah, Allah itu welcome gitu, Pak, welcome. Tapi dari dirinya harus ada keinginan gitu. Jadi khatamallahu, Allah menutup ala terhadap qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim dan terhadap pendengaran mereka.
Ini menutup di sini bukan menutup secara lahir, Pak. Lain dicocokkan ku kapas lain. Tapi menutup secara maknawi. Makanya nanti para ahli bahasa membedakan antara mendengar dengan mendengarkan. Nah itu, Pak. Orang mendengar belum tentu mendengarkan, Pak. Kalau dalam bahasa Sunda disebut mendengar itu asup celi kanan keluar celi kiri, eta mendengar. Tapi yang disebut dengan mendengarkan itu meresapi, Pak. Sehingga apa yang disampaikan itu masuk ke dalam hati, itu mendengarkan. Banyak kan orang yang mendengar adzan tapi hare-hare, Pak. Karena itu mendengar bukan mendengarkan itu. Banyak orang yang mendengar nasihat tapi maksiat jalan terus karena itu mendengar, belum sampai ke tingkat mendengarkan gitu. Nah, maka dituntut bukan hanya mendengar tapi mendengarkan. Wa ala absarihim, dan juga menutup penglihatan mereka, gisawa. Al-ghita ya gisawa itu. Walahum, dan bagi mereka itu adzabun, ada siksa, azimun, yang sangat besar. Ini adim ini sigoh mubalaghah gitu. Sigoh mubalaghah itu suatu ungkapan yang menunjukkan sangat, Pak. Nah, Allah itu menurunkan siksa karena terlebih dahulu mereka yang meminta untuk didatangkan siksa. Apa buktinya mereka meminta didatangkan siksa? Ya mereka kafaru, Pak. Mereka menutup pintu indrawinya, pintu aklinya, pintu hatinya, sehingga hidayah taufik tidak masuk sampai kepada vonis Allah. Allah mengunci mati pintu hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Nah, makanya ketika begini, seringkali kan ada orang yang memahami begini, ada orang yang zalim lah, ada orang yang berbuat jahat, tapi kemudian dilihat dalam karir dunianya sukses, melejit. Nah, seringkali kita menilai kok bisa begitu ya, eta teh jalma teh salat tara gitu, zakat tara, kalakuan gen pika sebeleun gitu. Pokoknya banyaklah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan itu. Tapi hidupnya itu lancar terus itu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu kan fi tughyanihim ya'mahun itu. Allah membiarkan mereka itu tenggelam dalam kesesatan gitu. Nah, ketika orang itu tenggelam dalam kesesatan, sebetulnya itu siksa itu, Pak. Kenapa siksa? Karena Allah membiarkan orang tersebut kesesatannya semakin jauh gitu. Kan kita sering mengatakan begini kepada anak, "Nak, Bapak itu nasehatin kamu, Bapak itu kadang membentak kamu, itu bukan karena Bapak itu benci sama kamu gitu. Tapi Bapak itu sayang sama kamu gitu. Makanya karena kamu itu berbuat salah dan Bapak sayang sama kamu, Bapak ingatkan gitu. Nah, begitu pula, Pak, ketika Allah itu mencintai seorang hamba, ketika hambanya itu mau melakukan kesalahan, cepat, Pak, oleh Allah itu dicubit, disentil gitu, diberikan ujian-ujian agar dengan ujian itu orang yang bersangkutan kembali kepada jalan yang benar gitu. Bahkan kalau orang yang betul-betul dicintai oleh Allah itu tidak akan jadi itu, Pak, berbuat maksiatnya itu. Itu dikisahkan, Pak, terakhir nih. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika beliau belum menjadi nabi nih Pak, belum menjadi nabi, masih seorang pemuda desa ya. Saat itu beliau sedang mengembala kambing gitu di pinggiran kota Mekah, dan hampir seluruh para nabi dan rasul itu profesinya mengembala kambing itu Pak. Dan itu bukan sebuah kebetulan Pak, banyak pesan-pesan pendidikan yang ada dalam mengembala kambing itu. Paling tidak Allah ingin menguji mental para nabi dan rasul biar mereka tahan uji itu. Ketika Rasulullah itu sedang mengembala kambing, suatu hari beliau mendapatkan berita bahwa di kota Mekah itu sedang ada hiburan kenduri itu Pak, hiburan kenduri. Lalu Rasulullah itu, bukan Rasulullah ya, Muhammad lah, belum jadi nabi kan. Waktu itu beliau itu kompromi sama temennya, saya ingin sekali pergi ke kota katanya. Kan di kota ada hiburan, saya ingin melihat dan mendengar hiburan itu. Bagaimana kalau gantian, kamu jaga kambing saya hari ini, saya akan ke kota, besok saya yang menjaga kambing kamu pergi ke kota. Terjadilah kesepakatan itu Pak. Nabi Muhammad pergi itu ke kota Mekah. Baru saja Pak sampai di pintu gerbang kota Mekah itu, belum Nabi Muhammad belum datang ke tempat hiburan itu, tetapi tiba-tiba Allah itu mengirimkan rasa ngantuk itu Pak, ngantuk gitu, sampai Nabi Muhammad itu tertidur pulas itu, tertidur pulas. Ketika Nabi Muhammad terbangun, hiburannya sudah bubar itu Pak, sudah bubar, sehingga Nabi Muhammad tidak sempat menyaksikan hiburan itu. Sampai diulang 3 kali Pak, keesokan harinya diulang, keesokan harinya diulang, dan Nabi Muhammad belum sempat itu menyaksikan hiburan itu. Anak hari orang manusok lulumpatan hayang panghareupeunnya Pak gitu. Nah itu boleh jadi barangkali kita itu belum dijaga sepenuhnya oleh Allah itu Pak, sehingga lamun erek nonton hiburan teh teu pernah gagal jadi wae gitu. Asa jarang gagal Pak, jadi wae terus gitu. Nabi Muhammad itu dicoba 3 kali ingin menyaksikan kenduri itu Pak, itu gagal terus itu, gagal terus. Nah itu salah satu penjagaan Allah, bagaimana agar penglihatan dan pendengaran orang yang dicintainya itu tidak terkontaminasi itu kan. Allah lumpuhkan kakinya, Allah butakan matanya, sehingga orang yang bersangkutan itu tidak jadi untuk melihat dan mendengarkan apa yang tidak disukai oleh Allah itu. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.